Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam ibundanya, dan dengan tiupan roh darinya. Juga barang siapa yang bersaksi bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang dia kerjakan. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 171 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghalu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakannya dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Fa'aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu salasah. Dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah dari ucapan itu. Hal tersebut lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya saja. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dari anggapan bahwa dia memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran surah An-Nisa ayat 171. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ahli kitab dari bersikap melampaui batas dalam kehidupan beragamanya. Dan Allah juga melarang mereka dari menyanjung secara berlebihan. Hal seperti ini banyak dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah satu golongan ahli kitab, yang mana mereka telah secara berlebihan
menyanjung Isa Al-Masih putra Maryam, mereka mengangkatnya di atas kedudukan yang sesungguhnya yang telah ditetapkan oleh Allah Tuhannya. Lalu mereka memindahkan posisinya dari tingkat kenabian sebagaimana Allah anugerahkan kepada dirinya, kemudian menjadikannya sebagai Tuhan yang mereka sembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan segolongan dari para pemuka agama mereka telah menganggap dirinya sebagai orang yang telah menyatu dengan agamanya, sehingga mereka bersikap berlebihan pula. Lalu mereka mengklaim diri telah terpelihara dan terhindar dari kesalahan. Oleh karenanya, para pengikut mereka mengikuti semua perkataannya, dan mereka juga menuruti apapun yang diperintahkannya, baik yang hak maupun yang batil, tanpa mempertimbangkan salah dan benar, baik dan buruk, sesat ataupun lurus, jujur ataupun dusta, mereka mempercayainya dan mengikutinya. Oleh karena itulah maka Allah firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka itu hanya disuruh untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung terhadap diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung terhadap Isa putra Maryam alaihissalam. Karena sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Imam Ahmad juga telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata, "Wahai Muhammad, wahai penghulu kami dan anak penghulu kami, wahai Muhammad, wahai orang yang terbaik kami dan anak dari orang yang terbaik kami." Maka mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, peliharalah oleh kalian ucapan kalian itu. Janganlah sekali-kali kalian dipermainkan oleh setan. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Demi Allah, aku tidaklah suka kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku." Kemudian Allah Ta'ala memfirmankan, "Wala taqulu 'ala Allahi illal haqqa." Dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar saja. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah janganlah kalian mengada-ada dan jangan pula memalsukan perkataan atas nama Allah dan menjadikan
pasangan atau anak bagi Allah. Allah maha tinggi dari hal tersebut setinggi-tingginya. Maha suci, maha bersih, dan maha tunggal di dalam kekuasaannya. Dialah satu-satunya pemilik kesombongan dan keagungan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia, dan tidak ada Tuhan yang menciptakan selain dari Dia. Oleh karena itulah, maka kemudian Allah menegaskan, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu tidak lain hanyalah Rasul utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minah. Dan Isa itu diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan melalui malaikat kepada ibundanya Maryam melalui tiupan dari rohnya. Yang dimaksudkan dengan firman-Nya ini adalah sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam alaihi salam hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah salah satu dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dan Allah telah menciptakannya dengan memerintahkan, kun, jadilah kamu, maka fayakun, jadilah dia. Isa putra Maryam juga adalah salah seorang dari rasul-rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada ibundanya Maryam, yakni Allah Ta'ala menciptakan dirinya dengan kalimat yang dikirimkan oleh Jibril kepada ibundanya. Lalu dia meniupkan rohnya ke dalam kalimat itu dengan seizin Rabb-Nya Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dikatakan bahwasanya Isa al-Masih putra Maryam itu adalah kalimat Allah dan roh darinya. Sebab dia tidak memiliki bapa di dalam proses kelahiran dan penciptaannya, melainkan dia itu tumbuh dari kalimat yang Allah ucapkan, kun fayakun. Jadilah kamu, maka jadilah dia. Sebagaimana Allah Ta'ala juga telah berfirman, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu begitu banyak rasul. Dan ibundanya adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kana ya'kulanit ta'am. Keduanya biasa memakan makanan. Quran surah Al-Ma'idah ayat 75. Dan Allah juga firmankan, Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu yang dikehendaki Allah itu. Quran surah Ali Imran ayat 59. Dan Allah pun berfirman pula, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah tentang Maryam yang memelihara kehormatan dirinya. Lalu kami pun meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami menjadikan dia dan anaknya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya
ayat 91. Demikian pula halnya di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala pun memfirmankan, wa Maryam ba'nata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putra Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya di dalam kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Quran surah At-Tahrim ayat 12. Dan di dalam ayatnya yang lain, Allah pun mengabarkan bahwasanya Isa tiada lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat berupa kenabian. Quran surah Az-Zukhruf ayat 59. Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam ibundanya, dan dengan tiupan roh darinya. Juga barang siapa yang bersaksi bahwa surga adalah benar adanya, dan neraka adalah benar adanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang dia kerjakan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Jadi berdasarkan firman-firman Allah Ta'ala tersebut, juga hadis Rasulullah, maka bisa disimpulkan bahwasanya firman Allah Ta'ala ini menyatakan bahwasanya Isa alaihi salam diciptakan dari ruh yang diciptakan pula. Akan tetapi ruh itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk pemuliaan baginya. Sebagaimana halnya unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam dan Ka'bah al-Bait, yang mana keduanya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, yakni dalam firman-Nya, hadhihi naqatullah, unta betina Allah ini. Quran surah Al-A'raf 73. Dan juga lafaz al-bait, yakni wattahira baitiyal littaifin, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Quran surah Al-Hajj ayat 26. Dan juga sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadis sahih, di mana Nabi SAW bersabda, aku pun mendatangi Rabbku di rumahnya. Beliau SAW menisbatkan rumah tersebut kepada Allah Ta'ala sebagai Baitullah atau rumah Allah. Tidak berarti bahwa di rumah itulah Allah tinggal, melainkan itu adalah sebagai bentuk pemuliaan terhadap rumah yang di dalamnya orang-orang beribadah. Beribadahnya kepada Allah, maka disebutlah rumah itu sebagai rumah Allah. Semua contoh perumpamaan itu merupakan satu rangkaian dan satu jenis dengan pemaknaan yang sama dengan ruh Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam binti Imran, kemudian lahirlah Isa alaihi salam. Selanjutnya
Allah Ta'ala memfirmankan, "Fa'aminu billahi wa rusulih." Maka hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang dimaksudkan adalah, hendaklah kalian mempercayai dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tunggal lagi maha esa. Dan Dia tidak memiliki anak, serta tidak pula memiliki pasangan. Ketahuilah pula dan yakinilah bahwasanya Isa alaihi salam adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Wala taqulu salasah." Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Jangan. Maksudnya, janganlah kalian menjadikan Isa dan ibundanya Maryam sebagai sekutu di sisi Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari hal-hal seperti itu dengan sesuci-sucinya. Selain firman di dalam ayat ini, Allah pun telah memfirmankan di dalam ayat yang lainnya, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa." Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang 3. "Wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Padahal tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 73. Dan sebagaimana Allah pun memfirmankan, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang memerintahkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah?" Qala subhanak. Isa kemudian menjawab, "Maha suci engkau ya Allah." Quran Surah Al-Maidah ayat 116. Dan Allah pun memfirmankan, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Oleh karena itu pula lah Allah memfirmankan, "Intahu khairan lakum." Berhentilah kalian dari ucapan seperti itu. Dan berhenti dari mengucapkannya itu lebih baik bagi kalian. Yang dimaksudkan adalah apabila kalian tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu 3, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Innamallahu ilahu wahid." Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya jelas, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Dia dari sifat mempunyai anak. Sehingga adalah sebuah kemustahilan Allah mempunyai anak, dan Allah Maha Suci lagi Maha Bersih dari hal-hal seperti itu sesuci-sucinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini adalah miliknya. Maksudnya, segala sesuatu adalah kepunyaan Allah Ta'ala, dan segala sesuatu itu adalah
makhluk ciptaannya, sehingga semua hal yang ada di langit dan di bumi adalah hamba-hambanya, dan semuanya berada di bawah pengawasan serta pengaturannya. Dan Allah Ta'ala adalah zat pemelihara segala sesuatunya. Maka bagaimana mungkin Allah Ta'ala memiliki pasangan dan anak di antara mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan pula, Badi'us samawati wal ard. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak memperistri siapapun. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 101. Dan Allah Ta'ala pun kembali firmankan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah Maha Pengasih itu mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan kalian itu. Ada'au lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Sungguh tidaklah mungkin bagi Allah Ta'ala yang Maha Pengasih itu mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abada. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan mereka itu akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan telah menghitungnya dengan hitungan yang teliti pula. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah secara sendiri-sendiri pada hari kiamat nanti. Quran surah Maryam ayat 88 sampai 95. Kemudian Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindungnya saja. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 171 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 172 sampai 173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.